sangat banyak teman hobi bertanya kepada saya, burung yang sudah fertil, sudah isi, tapi gagal bertelur. Gagal menetas. Jadi fertil, sudah isi, sudah berbentuk anak, tapi telur itu gagal menetas. Sangat disayangkan ya teman hobi ya. Ada beberapa faktor, padahal teman hobi mendambakan burung sudah jodoh, pada saat jodoh sudah kawin, pada saat kawin sudah bertelur, pada saat bertelur sudah isi telur. Sudah melewati 4-5 tahap teman hobi lakukan atau teman hobi tidak idamkan. Nah, pada di sesi tahap kelima atau pada di saat telur itu akan menetas, tapi kendala itu datang, yaitu telurnya tidak bisa menetas. Nah, banyak sekali sih teman hobi faktor untuk atau kenapa telur itu tidak bisa menetas, atau kenapa telur itu anaknya tidak bisa kuat dalam membuka cangkang telurnya. Mungkin saya akan memberikan basic sedikit, jadi teman hobi cukup tahu basicnya seperti apa dan faktor-faktor apa saja yang membuat embrio itu mati atau anak burung itu tidak bisa menetas. Faktor pertama, internal. Internal itu disebabkan oleh indukannya atau dari telur itu sendiri, teman hobi. Nah, faktor internal dari indukan biasanya terjadi itu karena satunya kurang peka, indukan tersebut kurang peka. Di situ gimana dimaksud kurang peka ya? Contohnya burung pada saat tetas, anakannya tidak terlalu kuat untuk membuka cangkang, harusnya indukan membantu membuka. Nah, tapi ada indukan yang sensitif atau tidak peka, dia membiarkan anaknya berusaha sendiri untuk membuka cangkang telurnya. Faktor yang kedua, masih di internal adalah kurangnya vitamin. Kurangnya vitamin atau pemberian vitamin kepada indukan. Jadi jangan menganggap remeh, memang vitamin itu tidak kelihatan, diminum setiap hari dan dibuang, tapi manfaatnya sangat besar buat indukan atau ternakan lovebird kita. Pada saat kekurangan vitamin, anak burung yang di dalam telur tersebut lemah. Pada saat lemah, dia tidak kuat untuk membuka cangkang telurnya. Jadi ini telur, saya ambil sebentar. Ini saya kasih contoh. Ini telur, ini lubang udara yang saya lingkarin. Kita bicara telur yang normal. Telur yang normal dia akan memecahkan lubang udara yang di sini untuk bernafas, dan dia akan pecahkan. Pada saat pecah, di sini kaki burung tersebut dan di sini kepalanya. Pada saat pecah, dia akan megang, akan pecah. Jadi dia akan mematokkan dan dia akan buka badannya. Nah, pada saat kondisi anak burung tersebut tidak fit atau lemah, dia bagaimana mungkin untuk memecahkan telur ini? Jangankan berbicara memecahkan, untuk membolongkan saja keliling itu dia sudah tidak kuat. Nah, maka faktor yang harus kita optimalkan adalah memberikan vitamin kepada indukannya. Om, kenapa vitamin kepada indukannya? Kan yang bermasalah telurnya. Harusnya anaknya dong, kan anak telurnya nggak bisa netas. Bagaimana kita memberikan vitaminnya? Nah, efeknya dari telur yang dilahirkan atau yang ditelurkan dari indukannya. Jadi indukannya kita beri vitamin, jantan dan betinanya, kualitas telur maupun kualitas embrio itu cukup baik dan cukup bagus. Oke, satu-satunya cara ada kita memberikan vitamin kepada indukannya. Nah, itu beberapa faktor internal. Jadi teman hobi jangan khawatir, kita terus belajar bagaimana atau mencari tahu telur ini sudah isi tapi selalu mati. Nah, itu saya bahas internalnya. Oke teman hobi, sekarang kita akan bahas eksternalnya teman hobi. Nah teman hobi, eksternal yang akan saya bahas adalah bagaimana
di luar dari indukan, kandang. Eksternal di sini ada ruang lingkup farm kita, ruang lingkup ternakan kita. Teman hobi mungkin jarang yang bertanya kepada saya, Om, kenapa settingan kandang Om kayak begini gitu. Nah, teman hobi bisa lihat ya. Nah, ini semua udara, sampai ke sana udara. Oke. Ini udara, jadi sirkulasi cukup baik. Yang perlu diketahui dalam eksternal adalah humidity dan suhu. Suhu kita bermain di Jakarta tidak terlalu signifikan, tapi humidity sangat penting. Nah, teman hobi mungkin saya lihat di farm saya ada alat seperti ini. Ini satu, dan alat seperti ini. Ini dua. Dan teman hobi juga mungkin lihat ceklock humidity. Humidity yang bagus adalah di atas 70. Ingat ya teman hobi, humidity yang bagus ya adalah di atas 70. Paling sekering-keringnya ada 65. Itu teman hobi harus mengusahakan bagaimana humidity itu akan naik. Nah, karena humidity sudah di angka 7, oke, jadi mesin ini saya tidak nyalakan. Dan cuaca juga cukup mendung, cukup dingin, 29,2, maka humidity tidak saya nyalakan. Tapi kalau suhu ini sudah di bawah 60, 59, 55, saya akan nyalakan. Ini power 1, power 2, power 3. Humidity sangat membantu. Kita akan lihat ya, di sini 77. Dengan adanya ini, dia akan naik. Kita putar, lihat ke sana. Oke, ini satu kita nyalakan. Yang kedua kita nyalakan lagi yang ini. Ini juga kita akan nyalakan. Jadi ini sangat membantu dalam hal meningkatkan humidity. Nah, yang paling teman hobi mungkin tidak perhatikan adalah adanya akuarium di tempat saya. Ini juga sangat membantu humidity, menaikkan humidity. Oke, jadi ketiga alat saya 1, 2, 3 ini untuk meningkatkan humidity di dalam ruangan. Oke teman hobi. Itu faktor eksternal. Apa hubungannya telur yang mati di dalam dengan humidity? Nah, hubungannya saya akan bahas. Hubungannya adalah pada saat humidity itu tinggi, telur itu akan kekerasannya menurun. Pertama, kekerasan kulit telur akan menurun. Burung untuk menetaskan telur itu jauh lebih mudah dibandingkan cangkang telur itu keras. Itu yang pertama. Yang kedua, burung yang di dalam telur, embrio yang di dalam telur, dia akan hidup karena dia tidak akan kekeringan dan dia akan normal. Nah, jadi kalau teman hobi pernah lihat burung kering, itu kekurangan humidity, kurus, itu kekurangan humidity. Tapi kalau burung yang cukup humidity, dia akan gemuk, akan bagus, normal semua, gede. Nah, itu humidity-nya cukup. Jadi fungsi dari humidity ini itu sangat baik. Baik dalam melenturkan telur, baik dalam mencegah embrionya dalam kering. Oke teman hobi yang mulai sekarang mempunyai kendala telur mati embrionya, kekeringan, dan bertanya kepada saya bagaimana sih ruangan yang baik untuk lovebird berenang atau parrot, kuncinya di humidity. Oke teman hobi bisa di Tokopedia alat seperti ini atau alat seperti itu, dan juga pemberian akuarium. Teman hobi bisa cari untuk membantu meningkatkan humidity. Oke teman hobi, nah kita akan melihat peningkatan humidity di thermoset. Nah teman hobi, setelah kita ngobrol beberapa menit, teman hobi bisa lihat setelah saya naikkan mesin ini, humidity yang tadinya 77 sekarang menjadi 89. Karena target saya di atas 70, saya akan matikan semuanya.
Saya hanya memberi contoh pada teman hobi. Oke, nah saya sudah masukkan, nanti humidity akan turun. Jadi target saya adalah di atas 70 humidity-nya teman hobi. Oke, kiranya cukup video saya, semoga bermanfaat dan tidak ada lagi kematian video di dalam telur. Oke, salam belajar.